ingin totalitas, ingin kembali kepada Islam, dan ibaratnya begini, saya itu Islam gitu kan, ingin hidup secara Islam dan ingin mati secara Islam. Masyarakat, terutama untuk masyarakat di Kalimantan Barat ini kan moderasi beragama dan pluralisme kan menjadi satu yang sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah, pesan Mas kepada masyarakat seperti apa? Saya sebagai ini ya, karena saya pernah masuk ke lingkungan atau kepada pemahaman yang terpapar ke arah keras gitu ya. Memang ke arah keras ini kan levelnya banyak tingkatan gitu, tingkatan dari tingkat levelnya ada ini sampai tingkat tertinggi sampai lakukan aksi gitu kan. Nah, cuman untuk hal ini dari pengalaman saya memang inti dari ya, belajar kembali gitu. belajar kembali terus tanya kepada sumber yang benar gitu kan, terus pelajari, jangan hanya satu pintu karena saya dulu waktu saya bisa ke arah situ gitu kan dengan dalil yang sama, terus saya kembali juga dengan dalil yang sama gitu kan. Nah, dalil yang sama maksud saya begini, saya dulu kan mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan Al-Quran dan Hadis. Terus hari ini saya nyatakan bahwa Pancasila itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, gitu kan ya. Tapi itu akan menimbulkan kok bisa, padahal memang ada yang sesuai tapi ada yang bertentangan, gitu kan. Ada yang bertentang bisa tentang hukum dan segala macam, gitu kan. Saya kalau kasih contoh yang ini, maksud saya yang udah sesuai itu kita ini kan ibaratnya kalau mau bisa berlari gitu ya. Mau bisa berlari itu pasti kita kan kalau dari kecil itu awalnya merangkak berjalan bertati-tati, akhirnya kita bisa jalan cepat baru bisa berlari. Jadi untuk Indonesia ini secara tahapan itu Pancasila itu sudah sesuai karena itu memang sudah dirumuskan oleh para ulama. Jadi hal apa yang dibuat itu udah sesuai gitu. Contoh misal kalau kita sholat kalau kita mampu berdiri ya dengan berdiri, kalau tidak mampu ya duduk gitu kan. Terus kalau tidak mampu duduk ya dengan berbaring. Apakah itu semuanya benar atau salah? Itu benar semua gitu. Nah, jadi misalnya hukum, kita untuk para ulama sudah merumuskan itu. Jadi memang secara ini untuk hukum kok nggak sesuai Al-Quran Sunnah gitu kan ya pertanyaannya. Nah, kalau untuk hukum para ulama ini dengan telah mengkajikan keberadaan kalau untuk hal itu diterapkan gitu mungkin akan menimbulkan sesuatu yang mungkin yang juga merugikan kaum muslimin gitu. Jadi secara tahapan ini dulu yang kita pegang, ini dulu itu mungkin itu yang dapat kita mengantisipasi bibit-bibit itu memang dari awal itu kalau ya kita lihat ya. Kita benar kata Pak Siap tadi yang membuka, memang kita ini kan kadang-kadang memang paranoid itu gini. Ada orang misalnya tadi tutup kuping gitu kan, tutup kuping berarti itu radikal gitu kan. Padahal mungkin dia punya alasan gitu, apa gitu. Oh, dia tadi tidak mau terganggu. Belum tentu dia mengharamkan gitu kan. Terus ada orang yang pakai cadar, ternyata dia itu belum tentu dia kelompok radikal gitu kan. Jadi kita karena memang kenapa orang karena mayoritas pelaku itu memang ciri-cirinya seperti itu gitu. Makanya kita tunjukkan kepada masyarakat yang sebagai kaum muslimin yang mencintai Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya kita tunjukkan bahwa kita itu punya akhlak yang baik gitu, Jadi makanya saya begitu muter gitu baca sirah ternyata ada rentetan tidak langsung secara udhudu bisilmi kafah itu. Makanya seruan itu ayat itu juga yang dipakai buat keras gitu kan, ayat itu juga dipakai untuk kembali. Misal ya ayyuhalladzina amanu udhudu bisilmi kafah itu masuk ke dalam Islam secara totalitas. Jadi sesuai kemampuan dulu. Jadi para ulama udah menghitung kemampuannya ini dulu yang kita pegang, dan sampai hari ini memang Pancasila udah relevan, udah sesuai dengan secara tahapan itu. Walaupun misalnya ini pembahasannya panjang. Kalau untuk forum ini saya pikir nggak cukup untuk satu forum ini kan. Di bawah tahun 2010-an memang awalnya ingin hijrah, pencarian, ingin totalitas, ingin kembali kepada Islam, dan ibaratnya begini, saya itu Islam gitu kan, ingin
hidup secara Islam dan ingin mati secara Islam. Sebagaimana seruan Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih, ya kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saya ingin mati dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah gitu kan. Ya, terus cuma di situ kan kita ada istilah mastata'tum sesuai kemampuan kita, gitu, sesuai kemampuan kita. Misalnya kalau itu karena memang misalnya kenapa mungkin para ulama mengatakan tidak sesuai, misalnya tidak mau langsung memakai hukum, karena di situ kan juga secara ini kajian secara ayatnya juga kan tingkatan-tingkatan penggunaan hukum itu kan ada level-levelnya, misalnya kafir kan di surah Al-Maidah itu yang sering dipakai waktu kita di sini kan, kafir, zalim, fasik. Jadi bahkan kalau untuk para ulama itu dia tetap menganggap Al-Quran dan Sunnah adalah yang tertinggi. Dan mereka bukan mengganti. Kalau mereka ini diganti, bukan diganti. Cuman ini bukan, kami tidak mengganti ya. Kami tidak mengganti, cuman penerapan ini dulu gitu. Biar diterima masyarakat dulu gitu. Bukan berarti di situ kan ada. Mereka bukan kafir dan mereka juga ngerti berarti zalim ini kan bodoh. Fasik mereka juga bukan fasik. Kalau fasik berarti kan mengambil keuntungan dunia. Mengganti itu gitu kan. Dia mengganti tapi dia udah mempertimbangkan mudarat manfaatnya itu. Contoh misal yang kisah yang agak viral juga hari ini kan tentang holy wing. Holy wing itu kan kalau masyarakat awam, karena itu nabi kita gitu kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang orang yang ibaratnya suatu yang kita sangat hormati gitu ya, kita hormati. Mereka begitu mendengar nama itu disandingkan dengan sesuatu yang yang haram gitu kan, sangat timbul birohnya, wah ini hancurkan, bakar itu gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu sesuatu hal yang amar ma'ruf nahi munkar yang menimbulkan kemungkaran yang lain gitu. Kalau saya bilang bagaimana pendapat itu, saya bilang Bang, intinya itu kita jangan belajar satu guru ya. iya, ngambil banyak referensi gitu. Harus banyak Kalau referensi. saya kan juga memang otodidak ya. Sampai hari ini saya juga belum punya guru gitu. Saya otodidak dan kembali juga saya otodidak gitu. Oh. Kayak misalnya kalau kita kan logikanya begini. Islam ini kan ibaratnya kita ini lahir dari Allah, kan hidup di bumi Allah dan harus kembali kepada Allah. Jadi kasarnya begini, kalau ibaratnya suatu pohon gitu kan, akarnya misalnya mangga, pohonnya mangga berarti buahnya pepaya gitu kan. Tapi kalau kita lihat misalnya buahnya bukan pepaya, misalnya melon atau apa yang bisa melon, ternyata dia numpang di situ, berarti kan bukan berarti itu batil gitu. Karena dia ditumpangkan di situ, bukan menggantikan.